Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini seger Pak. Masya Allah. Masjid ini tidak ber-AC tapi dingin, luar biasa. Alhamdulillah. Nikmat yang apabila kita tidak pandai mensyukurinya maka bisa berubah menjadi azab. Ujian yang kita mampu bersabar maka akan mendatangkan pahala dan menghapuskan dosa. Ya. Kata para ulama, manusia ini apabila diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, banyak di antara mereka yang tidak mampu untuk bersyukur. Karena kebanyakan manusia lupa untuk bersyukur dan hanya sedikit manusia yang ingat untuk selalu bersyukur. Sementara apabila manusia ini diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, kita katakan musibah, ya, maka banyak manusia yang mampu untuk bersabar. Ya, banyak yang mampu untuk bersabar. Ya, tergantung tingkat musibah yang menimpa dia. Ada yang mampu bersabar ketika musibah itu ringan-ringan, kehilangan sendal di masjid, tidak apa-apa, bisa beli lagi, masih punya uang. Ya. Begitu kehilangan motor, waduh, soro ini. Ada yang mampu bersabar, tapi juga masih tingkat-tingkatan. Ya. Ada sebagian manusia yang mengeluh, bahkan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Dan orang-orang yang beriman, kata Rasulullah SAW dalam hadits Muslim, apabila dia ditimpa musibah, dia bisa bersabar, bisa bertahan, tetap kokoh. Tadinya ibadahnya semangat karena nggak pernah kehilangan. Ya, begitu misalnya, naudzubillah ya, ada jamaah yang motornya hilang di sini, sebab pernah ada ya Jumatan. Lalu kemudian jangan sampai hanya karena itu nggak ke masjid, blas. Kapok karena kehilangan. Tidak. Bersabar, dia mampu bertahan, tetap kokoh, tetap semangat dalam ibadah apapun yang terjadi. Sebagaimana Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau kehilangan seluruh binatang ternak yang dia miliki, seluruh kebunnya hangus, tidak menghasilkan apa-apa, anak-anaknya mati semua, saya lupa jumlahnya, dan istri-istrinya pun meninggalkan dia, menjauh darinya. Pak, piye rasane? Salat terus
Sujud masih ataukah berhenti pray? Orang-orang yang beriman, yang benar-benar imannya lillahi ta'ala di dalam hatinya, tidak hanya dalam mulutnya. Nah ini mudah-mudahan kita semua betul-betul iman yang seperti ini. Maka dia dalam kondisi apapun tetap kokoh, tetap semangat, tetap menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula apabila kita ditimpa kesenangan. Bahasa ditimpa kesenangan itu tidak enak ya. Mendapatkan, memperoleh nikmat yang menyenangkan kita, maka sebagai orang yang beriman ya, maka dia pandai mensyukur nikmat itu ya, sesuai dengan apa yang datang itu nikmatnya ya. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin Allahumma amin. Di sini ada sebuah doa dari Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, nomor hadisnya 1482. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Simple doanya. Ini diceritakan oleh sahabat Qutbah ibnu Malik radhiyallahu anhu ya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, wahai Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya. Kalau kita diserang musuh, kita berlindung kan begitu, kita berlindung dari kejahatan. Wahai Allah, aku mohon perlindungan kepadamu min munkaratil akhlaq, dari akhlak yang mungkar. Ini satu perkataan yang mencakup semua, karena kita sedang bicara mengenai akhlak. Larangan sombong, akhlak yang mungkar, meremehkan orang lain, menolak kebenaran, itu bagian dari kesombongan dan juga akhlak yang mungkar ya, merasa sok dan lain sebagainya, berbohong, akhlak yang mungkar ya, dan lain sebagainya, sekian banyak ya, tidak menepati janji ya, macam-macam, itu akhlak yang mungkar. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal, juga amal-amal yang mungkar, yaitu amal-amal yang sebetulnya amal itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang mana amal itu dilarang oleh Allah Ta'ala, kalau kita kerjakan maka itu disebut amal yang mungkar ya. Wal ahwa, dan keinginan-keinginan, hawa nafsu. Nafsu bisa baik, bisa tidak baik. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah, dengan nafsu ini orang bisa beruntung apabila dia mampu mensucikan nafsu itu dan mengendalikannya. Panjenengan kalau jamaah di masjid ini kalau nggak ada nafsu, nggak datang ya. Maksud saya nafsu itu begini, ayo narek doa lirsat sajadah anget gitu kan, dok masjidku kono sajadah kotor kan begitu. Itu kan sesuatu yang menyenangkan, kita merasa enak ya, resi ya. Nah, saya bandingkan dengan di tempat lain ya, aduh debunya banyak, begitu sujud kayak mau batuk, keplekian segala macam ya. Kemudian jalannya aduh banyak debu ya, itu kan nafsu kita senang terhadap sesuatu tapi masih baik kan begitu, nafsu. Narek di Alirsat habis maghrib ada pengajian hari Senin, Selasa, libur Pak ya, Selasa kemarin ya. Hari ini waktunya Ustadz Isa, beliau sedang ke Malang ya, doakan mudah-mudahan lancar ya, nggak ada halangan ya. Ada pengajiannya ya. Kemudian apa lagi, narek di sana itu tempatnya luas nih, kalau nggak ada pengajian isok ngaji-ngaji banyak Qur'annya. Itu nafsu sebetulnya, tapi nafsu yang baik, nafsu yang baik. Bagi orang-orang yang bisa mengarahkan keinginannya untuk kebaikan-kebaikan,
qad aflaha, sungguh beruntung. Ya. Kalau Allah Ta'ala mengatakan atau berfirman aflaha saja, itu sudah cukup. Nah, kalau kita baca buku tafsir, kita preteli, aflaha itu cukup, sudah beruntung. Karena Allah Ta'ala tidak perlu untuk sampai menguat-nguatkan ucapannya, tapi karena ditambahi qad, ini kemudian menjadi makna yang pasti beruntung. Ya, kalau sudah pasti itu, ya, seperti kalau kita mengatakan semua manusia pasti akan mati, maka tidak ada yang satupun yang menolak itu. Siapa Pak yang berani menolak? Aku gak bakalan mati. Tunggono, disendi aku bekon. Gitu. Ya, kalau kebetulan yang diajak itu duluan mati, ya nggak tahu matinya. Kembali kepada tadi, sungguh beruntung orang yang bisa mengarahkan atau mensucikan nafsunya tadi. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha, sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Karena di dalam nafsu ini Allah Ta'ala telah mengilhamkan, ya, di permulaan ayat tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ilham, sudah otomatis itu. Manusia yang lahir itu ada ilham dalam nafsunya, fujur dan takwa, kejahatan dan juga kebaikan. Ya. Maka barang siapa yang memilih, ya, yang kecenderungannya lebih suka kepada kebaikan, Masya Allah, sungguh beruntung. Ya, saya kalau di kelas ngajar, ngelihat murid itu kok, ini murid kok pinter ya, dikasih tugas dikerjakan, dia nanyanya baik-baik toh, ya, ya tentu guru senang gitu. Ya, kita lihat checklistnya selalu berjamaah, Masya Allah. Saum puasa rajin, paling tidak sebulan 3 kali, Masya Allah. Duhannya minimal 2 rakaat. Sebaliknya di sisi lain ada murid salatnya nggak pernah jamaah, malas Ustaz. Ya, subuhnya 4:30 atau jam 5:30 bahkan telat. Kemudian dikasih tugas nggak dikerjakan. Kalau ada gurunya, apalagi guru yang nggak tegas itu, Ustaz izin kamar mandi. Setelah kamar mandi ngobrol sampai jam pelajaran habis. Nah itu kan ada anak itu yang kecenderungannya positif, Masya Allah, istirahat dia pegang mushaf, baca Quran, murajaah, baca Quran. Ini anak kok senang sama Quran ya, yang lainnya pada ngobrol ke kantin dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang hatinya itu begitu, ke situ, ke arah yang baik-baik. Sungguh beruntung oleh orang-orang seperti itu. Sebaliknya, apabila si murid yang tadi yang mengikuti nafsu negatifnya dan terus begitu, bisa-bisa dia merugi. Kalau sampai mati belum bertaubat kepada Allah Ta'ala, belum berhenti dari kebiasaannya yang seperti itu. Na'udzubillah. Naam. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mal wal ahwa. Wahai Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari akhlak yang mungkar, amal maupun keinginan-keinginan yang mungkar. Ini penting. Ya. Baik, kembali kepada bab kita, bab yang ke-72 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu larangan untuk takabur atau sombong. Rasulullah SAW menceritakan bahwa surga dan neraka itu bisa berbicara. Loh iya tah ya, gitu. Kalau kita tidak ada iman ya bertanya-tanya, mosok sih surga itu kan tempat sih, rumah, kayak rumah. Neraka itu kan ya tempat juga, mosok bisa bicara. Ya kalau saya katakan burung itu bisa bicara, iya memang. Kucing bisa bicara, bisa. Ya, hanya kita tidak paham pembicaraan mereka. Allah Ta'ala yang paham. Yang kemudian kata Rasulullah SAW, ihtajjatin naru wal jannah. Nah, nanti itu, ya, surga dan neraka itu masing-masing itu berdebat. Masalah apa? Masing-masing mereka berebut. Begitu manusia sudah dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dikirim ke mahsyar, yang namanya neraka ini
kalau kita lihat tafsir dari surah Inna Rabbaka Labil Mirsad, surat apa itu? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Al-Fajr ya. Kemudian nyambung ke surat An-Naba, inna jahannama kanat mirsada. Nah, itu ada hadis-hadis menceritakan bagaimana neraka itu sudah tidak sabar lagi, ingin, ya, namanya orang lapar itu Pak, beribu mungkin juta tahun dia sudah menanti makanannya, karena makanan favoritnya neraka itu cuma dua, an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Nah selama ini Allah Ta'ala hanya kasih batu saja ya. Kok rozat kok rozat, yaitu masalah iman. Suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk-duduk, lalu ada suara gelundung. Nah, kita kenal sebagai suara geluduk atau geladak ya. Benar, Rasulullah SAW bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Para sahabat biasa, nggak ada yang berani. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Rasulullah SAW, barusan itu adalah suara batu yang Allah jatuhkan ya 60 tahun yang lalu, dan baru nyampe di dasar neraka barusan tadi. Jerune sak piro, Pak? Anda bisa bayangkan ya, kalau orang-orang yang ahli hujan-hujan itu ya, yang ngerti ilmu begitu-begitu, nggak betul itu. Masa batu suaranya sampai kedengaran sama kita, terus jatuhnya di mana, kan begitu? Dikaji, oh itu gesekan ini dan itu, ya Allah alam, terserah. Tapi kalau saya lebih percaya kepada hadis, hadis sahih lagi, ya itu nanti ada dalam bab al-khauf, ya kita belum lewati kayaknya. Jadi batu itu, sehingga saya ketika membaca hadis ini bayangno gitu loh Pak, kenapa kalau ada geluduk-geluduk itu mesti kok ada mendungnya dulu, ya kan gitu. Seumpama ndak ada mendung, cerah, gak ada mendung blas, tahu ada geluduk, suara geluduk itu aneh. Sehingga saya pribadi, mudah-mudahan ya salah aja, mudah-mudahan salah, menyimpulkan semua gak ada orang mendungi, terus betul-betul batu itu jatuh ke dasar neraka, kobong paling kita ini. Saya menyimpulkan begitu, saya pribadi ya, setelah membaca hadis tersebut, dan mudah-mudahan kesimpulan itu salah ya. Taib, kembali kepada hadis bahwa neraka dan surga itu berdebat ya, berebut ya. Kata neraka, fiyya al-jabbarun wal mutakabbirun. Hei swarga, wong sing sombong-sombong iku, sing gumedhe itu sombong ya, sama aja Pak ya. Iku bagianku, kok ojo njipik gitu, ojo dipek lo ya bagianku lo, wong sing sombong-sombong. Umumnya orang sombong itu sudah saya jelaskan, pertama karena dia punya kelebihan dari segi harta atau finansial, bisa buat dia sombong. Qarun, Firaun, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang sombong bisa juga karena memiliki kekuatan secara fisik. Kaum Ad, kaum Thamud, kata dia, siapa man asyaddu minna quwwah, nantang, siapa yang lebih kuat dari kami? Badannya bagus-bagus diceritakan, hasanan nazar, kata Allah Ta'ala, ahsanu athathan wa ri'ya ya, mereka itu jauh lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan juga jauh lebih bagus dipandang mata. Artinya secara fisik mereka luar biasa. Kalau panjenengan lihat orang di sini, masya Allah ya, kok ganteng-ganteng gitu ya. Panjenengan keluar negeri ketemu dengan orang sana, Lebanon atau mana, ceritanya yang teman-teman yang sudah ke sana, ustadz-ustadz itu, masya Allah, kurang apa-apa di Indonesia ya. Dan itu Allah nyatakan jauh sebelum kita, jauh sebelum masa Rasulullah SAW, jauh sebelum Fir'aun
Itu ada makhluk yang ahsanu athathan wa ri'ya. Gantengnya Masya Allah, ayune pol kalau perempuan. Ya. Secara fisik kekuatan luar biasa. Sehingga mereka mengatakan, siapa yang lebih hebat dari kami? Dijawab oleh Allah Ta'ala, bukankah yang menciptakan mereka itu lebih kuat dari mereka? Nah, begitu. Yang akhirnya mereka pun dihabisi oleh Allah Ta'ala, ya, diadab. Alhamdulillah. Kata neraka, orang-orang yang sombong itu punyaku semua. Ya, awas lo ya, aja dipek lo ya kemarin. Bahasanya begitu. Surga juga begitu. Wa qalatil jannah fiyya du'afa'un nasi wa masakinuhum. Wahai neraka, orang-orang miskin, orang-orang lemah itu punya aku semua, jangan diambil. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mencantumkan hadis ini dalam bab larangan takabur adalah karena tadi ucapan neraka mengatakan fiyya al-jabbarun wal mutakabbirun, ya. Nah, sehingga ini sebuah peringatan, janganlah kita ini sombong, gumede dan lain sebagainya. Karena apa? Orang-orang seperti itu adalah punyanya neraka. Ya, kita kan harus mengasihani diri kita sendiri, gitu. Ya. Masa kita menjerumuskan diri, terus gak poporek neraka-neraka titik. Ada orang begitu itu. Mungkin bergurau, tapi jangan bergurau. Hidup ini ya sungguhan, ya, bukan gurauan. Kemudian Allah Ta'ala yang memutuskan agar mereka tidak berdebat. Innakil jannah rahmati arhamu bika man asya, arhamu biki man asya. Wahai surga, kamu itu adalah rahmatku yang akan aku beri rahmat denganmu orang yang aku kehendaki. Maksudnya itu, terserah aku, kata Allah. Kamu tidak berhak memutuskan siapa-siapa yang harus masuk surga. Begitu pula neraka. Wa innakin nar, ya. Allah dalam hadis ini, kalau tadi yang berkata duluan ada neraka, mendebat duluan, baru surga mengatakan. Lalu Allah Ta'ala dalam memutuskan urusan mendahulukan surga atas neraka. Ini ada sesuatu, ya. Kalau kita itu kalau ngomong, misalnya ada dua orang, yang satu lebih tua, yang satu masih muda, mungkin kita akan mendahulukan yang lebih tua, begitu. Begitu pula ketika sahabat Nabi SAW datang menemui Rasulullah SAW, kemudian di situ ada Abu Sufyan, ya, yang kemudian ketika, saya lupa nama sahabat ini, menyebutkan nama Abu Sufyan belum masuk Islam, lalu menyebut nama Abu Sufyan didahulukan, maka Rasulullah SAW pun menegur, tidak, fulan dulu baru Abu Sufyan, karena waktu itu Abu Sufyan belum Islam dan fulan di sini, saya lupa namanya, sudah masuk Islam. Maka penyebutan nama itu juga ditegur Rasulullah SAW, tidak, Abu Sufyan nomor 2. Ya, ketika ada yang melapor, ya Rasulullah telah datang fulan dan Abu Sufyan, ya, kemudian salah sebut Abu Sufyan dulu baru fulan, akhirnya ditegur oleh Rasulullah SAW. Nah, kembali kepada hadis ini. Begitu pula engkau wahai neraka, engkau adalah azabku, u'adzibu biki, aku mengazab denganmu itu, man asya'u, orang yang aku kehendaki. Walikilaikuma alayya mil'uha, dan bagimu berdua itu masing-masing akan penuh. Jangan khawatir. Kalau sekarang itu, kalau punya anak 2, minta makan, lalu berebut makanan gitu ya, sudah ada bagiannya, kamu yang ini, kamu yang itu, ini pasti kenyang kok, gitu kan, nggak usah berebut, ya. Kalau kurang, abi belikan lagi, gitu, biar anteng, gitu kan, bahasanya begitu. Ini juga dalam beberapa ayat Al-Quran dimasukkan dalam tafsir mengenai kondisi surga dan juga neraka, ya. Sebutkan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meletakkan
kakinya, ya, sebagai tanda Allah Ta'ala ingin kalau ada orang bertengkar gitu, kalau kita kan anu gitu ya. Kemudian ketika dalam hadis itu disebutkan neraka surga ini bertengkar, kemudian Allah Ta'ala meletakkan kakinya di hadapan mereka, ya, entah seperti apa meletakkannya kita tidak tahu. Kemudian surga dan neraka itu ketakutan, takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya diputuskan di antara mereka. Taib. Kemudian yang kedua hadisnya dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar, ya, maukah aku beritahu kepada kalian penghuni neraka itu siapa, begitu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, kullu utullin jawazin mustakbir, ya, yaitu setiap orang, ya, utullin itu yang sombong, jawaz kasar, mustakbir, ya, sombong juga. Utullin itu sombong, mutakabir sombong, ya, hanya mungkin tingkat kesombongannya saja. Kalau utulin itu sombong dalam hal menentang, kalau mustakbir itu sombong dalam merasa lebih hebat daripada orang lain. Nah, begitu aja bedanya. Kalau kita melihat, ya, mohon maaf, saya dulu kalau ngajar itu kewereng gitu. Ayo, siapkan keluarkan bukunya. Ya, di sini kan jamaah-jamaah gitu ya. Kalau ada dikerengi itu rawahnya. Murid cuma 10 itu kayak pasar. Saya di sini setahun dan kemudian pindah ngajar di tarbiyah diniyah itu tawakkes-tegesan karena diberitahu sama ada senior di sini bilang kalau panjenengan tidak tegas dipangan sampean. Masuk sampai ngono rek. Akhirnya karena saya ini orang Jawa, sebetulnya tidak bisa kereng. Kalau saya kereng itu nadanya marah, tidak boleh marah itu. Ya, akhirnya apa? Kewereng, akhirnya terkesan tidak enak. Dari murid satu kelas itu 30-an sampai kelas 3 itu tinggal 2 anak. Sing 28 luweh nandi. Saya sampai geleng-geleng. Wallah, gak bener. Ya, gak bener ini. Sampai saya kadang-kadang kalau ketemu murid yang sudah motol-motol itu keluar-keluar itu pengen minta sepuro saya. Ya apa, Ustadz biar kereng ya. Tapi anak-anak kalau di luar kelas itu baik Mbak Ustadz ya. Begitu naik sekolah itu gak gelem meneng. Ayo dipimpin doa umek. Nek gak Ustadz wis ngebrak baru lagi rada anteng. Allah, untung Ustadz gak jantungan. Gak tahu umur paling. Alhamdulillah. Orang yang kasar itu calon ahli neraka. Wedi saya. Ya, begitu tahu hadis ini takut sekali. Ya. Orang yang kasar sebetulnya ada perbedaannya. Antara orang kasar dengan tegas itu ada beda. Orang kasar itu ya bisa dirasakan tidak enak. Tapi orang tegas itu bisa dinikmati juga. Ya, mungkin ya tipis ya, bedanya tipis mungkin. Cuman terkadang ada tegas yang ada embel-embel kasarnya, ada tegas yang tegas dan lembut. Ya, contoh yang paling sempurna ya Rasulullah SAW, paling sempurna sudah. Para sahabat juga masing-masing pengen mencontoh, tapi tetap tidak bisa sesempurna Rasulullah SAW. Ya, kita ambil contoh sedikit, misalnya Abu Bakar Siddiq. Sebelum menjadi khalifah beliau radhiyallahu anhu lembut sekali, sangat toleran, sangat itu. Begitu menjadi khalifah seolah-olah berubah 180 derajat. Seolah-olah berubah. Ya. Beliau orang semua akan mengatakan, aduh, kenapa Abu Bakar, nanti apa jadinya Islam ini kalau dia lembek begitu. Akhirnya beliau kan berbalik, sangat tegas gitu ya. Siapapun yang murtad, yang tidak mau membayar zakat, faqtuluhum, habisi mereka, kan begitu. Umar saja yang sudah sangat keras,
ketika awal Islam dan sampai Rasulullah SAW wafat yang sangat keras itu. Beliau sedikit berdiskusi, wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar, bukankah mereka itu masih tergolong kaum muslimin, begini gitu ya, merayu sedikit begitu kan, agak lembek sedikit ya. Tapi Abu Bakar Siddiq tidak ada kata ampun cuma ini. Begitu pula ketika Umar bin Khattab, orang sudah menilai bahwa Umar ini orangnya kasar gitu. Begitu Abu Bakar Siddiq mau wafat, kemudian yang diangkat adalah Umar, maka semua merasa apa jadinya kalau dipegang Umar. Dia sangat kasar, tidak punya belas kasihan. Ternyata berbalik 180 derajat. Beliau jadi khalifah, plek, lembut, masya Allah ya, bahkan melayani orang-orang yang tidak mampu itu ya. Naam, inilah kembali kepada hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, bahwa orang-orang yang kasar ya, kemudian sombong ya, mereka adalah penghuni surga. Tapi tidak boleh Pak, kemudian kalau menjenengan punya atasan orangnya suka marah-marah, awas Pak, neraka Pak, tidak boleh begitu ya, tidak boleh. Takyin itu tidak boleh, Mas, kowe mlebu neraka ya nek dadi koyo ngene. Tidak boleh ya, sampai kemudian menunjuk itu tidak boleh. Hanya boleh menyampaikan bahwa orang-orang yang sombong, orang-orang yang kasar itu ya, mereka itu ya adalah miliknya neraka, penghuni neraka. Lho wong rajin salat itu soal lain. Itu soal lain, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ketika di neraka tadi, aku yang menilai, kan begitu. Allah Ta'ala yang menilai siapa-siapa yang pantas di surga, siapa-siapa yang pantas di neraka. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Tampaknya sudah masuk waktu Isya ya, Maimin ya? Belum ya? Masih kurang? 57. Oh, kurang 6 menit. Berarti satu hadis lagi ya. Mudah-mudahan panjenengan tidak sampai bosan hadisnya. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah, yang ketiga ya. Jadi 1, 2, 3. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu bataran." Muttafaqun alaih. Allah tidak melihat pada hari kiamat nanti itu, Allah tidak melihat orang yang menjulurkan sarunya atau pakaiannya karena kesombongan. Ini hadis ini dalam bab sombong juga. Istilah yang umum adalah isbal ya. Isbal itu apa? Isbal itu berpakaian bagi kaum laki-laki untuk apa namanya, kaki itu melebihi mata kaki, baik celana apapun itu ya, pakaian yang panjang. Untuk wanita ya, itu sampai kemudian melebihi apa ya, saya lupa itu, melebihi 1 jengkal ya kalau wanita. Jadi perempuan boleh melebihi mata kaki, tapi jangan sampai lebih dari 1 jengkal setelah kakinya itu. Misalnya ini kakinya, lalu kayaknya itu sampai kemudian panjang segini, lebih dari 1 jengkal berarti segini. Sebab dalam hadis yang lain disebutkan wanita yang pakaiannya lebih dari 1 jengkal ngelewernya itu hendaklah dipotong, cukuplah 1 jengkal saja untuk menutupi kakinya itu. Boleh sih nyeret di tanah, tapi jangan sampai lebih dari 1 jengkal, shibr ya, seperti itu kalau perempuan. Nah, ini para ulama ya berbeda pendapat dalam hal apakah semua isbal itu dilarang dalam Islam ya, ataukah hanya yang sombong saja. Maka jawabannya, apabila isbal disertai kesombongan, semua para ulama dalam hadis ini sepakat haram dan dosanya besar. Isbal disertai kesombongan, dan ini menjadi kebiasaan di negara Arab sana ya. Kalau orang-orang yang kaya itu, mereka kalau beli baju kan duitnya akeh Pak ya, panjang-panjang, kebiasaan. Saya tidak tahu apakah di Indonesia ini orang yang kaya, orang yang menunjukkan
kebanyakan uangnya itu. Dengan itu saya tidak tahu, ya, apakah dengan itu menunjukkan kesombongannya, apakah dengan pakaian sampai segitu. Nah, apabila yang kedua, apabila isbal itu tidak disertai kesombongan sama sekali, ya, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, ada sebagian mengatakan sombong tidak sombong tidak boleh. Ya, yang satu mengatakan yang tidak boleh itu yang sombong saja. Nah, sombong itu urusan hati, yang tahu Allah Ta'ala, ya. Tapi beberapa ustadz kami, ustadz kita, ketika disodori beberapa hadis seperti ini, yang ketika dari luar negeri lulusannya, dari Pakistan, dari Sudan, itu kan karena di sana seperti itu ya pergaulannya. Kemudian ke ma'had itu biasanya ketika ada sebegini, ada yang mau terima, ada yang kemudian pakai pendapat yang boleh, ya. Sikap kita bagaimana? Keluar dari perbedaan itu lebih baik. Artinya begini, siapa yang isbal, maka itu rentan untuk terjadi cap haram dan tidak, gitu kan? Misal saya isbal, maka sangat mungkin ada orang yang akan menilai itu haram. Tapi kalau Anda atau kita semuanya tidak melakukannya, siapa yang akan menilai haram? Tidak ada. Sama dengan, mohon maaf, merokok, ya. Kalau Mas Wildan tidak merokok, orang tidak ambil pusing. Mas Wildan tidak ngerokok, ngapain diurusi? Tapi kalau ada fulan merokok, maka akan terjadi perdebatan. Kon kok rokokan sih? Haram merokok itu. Loh, iku kak jirene MUI. MUI gitu. Yang satu, loh, kamu kenapa merokok? Merokok kan makruh. Makruh kan nggak apa-apa, kan begitu. Maka penyelesaiannya adalah tinggalkan saja merokok, ya. Cukup, Anda tidak akan nyerempet. Hampir sama dengan persoalan yang telah kita bahas yang lalu, bab masalah syubhat, ya, yaitu hadis Hasan, cucu Nabi SAW, beliau menceritakan Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Begitu saja. Jadi ambil yang jelas. Rokok ada yang bilang gini, tinggalkan saja. Isbal ada yang bilang, jangan isbal, ya. Bebas, Anda akan terbebas, ya. Kalau saya pribadi, bukan ulama ya, saya katakan sama teman saya, yang tidak isbal saja itu dosanya masih banyak. Yang tidak merokok saja itu dosanya masih banyak. Dah niyo. Kalau isbal itu betul-betul dosa besar, kalau merokok itu betul-betul dosa besar, apa tidak gendos dosanya? Wong itu dilakukan setiap hari, ya. Kalau nggak setiap hari ya berkali-kali, kan begitu. Sehingga kita ini, ya, kalau kita merasa kita ini berbuat baik di hadapan Allah Ta'ala, itu yang mana yang diterima nggak tahu. Lah kok itu bahasa Arab, bahasa apa? Kok malah kita tambah, ya, kita deket-deket dengan, ya, yang dosa-dosa kita anggap kecil-kecil itu, gitu. Ya, karena ya kita mari berhati-hati. Kita samping memperbanyak amal yang saleh, ya, kemudian kita berusaha menghindarkan kalau ada kebiasaan yang mungkin ada mengandung dosa sedikit-sedikit, kita tinggalkan sedikit demi sedikit, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang naqi, ya, orang-orang yang bersih, ya, dengan amal-amal yang saleh, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan kita pun berusaha terus menjauh dari kesalahan-kesalahan itu dan tidak mendekatinya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala dalam beramal saleh dan juga menjauhi amal-amal yang mungkar. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.